Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qaddara alaina bil jamaah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Islam Nusantara atau Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah bisa dilihat dari berbagai sudut, baik aspek pemikiran, gerakan, politik, ekonomi, maupun sosial budaya. Tapi saya ingin mencoba mungkin dari dua aspek saja, yaitu aspek pemikiran dan aspek gerakan. Yang saya maksud dengan pemikiran yaitu cara berpikir daripada Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah cara berpikir yang tidak tekstual dan juga tidak liberal. Cara berpikir Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah cara berpikir yang moderat, artinya tidak tekstual dan tidak liberal, tetapi juga dinamis. Moderat dan dinamis karena memang tidak tekstual. Tetapi juga walaupun dinamis, tidak liberal. Oleh karena itu kita sebut bermanhaj. Dalam pengertian yang bisa kita simpulkan bahwa cara berpikir NU adalah tawasutian wa tawatturian wa tatawurian wa manhajian, yaitu moderat, dinamis, dan bermanhaj. Artinya di sini ada metode berpikir yang baku, ada premnya. Nah, di satu sisi cara berpikir NU itu tidak rigid, tidak berpangku pada nas saja, karena nas itu terbatas, sedangkan berbagai peristiwa itu tidak terbatas, sehingga tidak mungkin hanya mengandalkan nas saja. Oleh karena itu, Imamul Haramain mengatakan bahwa syariat itu ada dari nas mansusah. Dari nas mansusah. Ada juga dari nas ijtihadiyah. Bahkan beliau mengatakan kebanyakan yang syariah itu dari ijtihad. Karena nas itu terbatas, sedangkan berbagai persoalan dan peristiwa itu tidak terbatas. Itulah sebabnya pentingnya ijtihad. Dan NU memberikan peluang terhadap cara berpikir kita, karena itu banyak kebiasaan-kebiasaan atau hal-hal yang dianggap maslahah, hal-hal yang dianggap baik sekalipun tidak ada dalam nas, itu bisa diakomodir sepanjang tidak bertentangan dengan nas. Malam yu'arridin nas, sepanjang tidak bertabrakan dengan nas, sehingga banyak kebiasaan itu hidup di lingkungan NU dan memperoleh pembenaran. Kalau ada nas, maka maslahah itu ya nas itu sendiri. Ida wujidan nas pasammal maslahah. Tetapi kalau tidak ada nas, maka ida wujidatil maslahah, apabila ada maslahah pasammal syar'ullah, maka di sanalah ada syariat Allah. Artinya dijadikan sebagai syariat karena tidak bertentangan dengan nas. Itu cara berpikir NU. Tetapi di samping dinamis, cara berpikir NU juga mengalami atau melakukan telaah ulang menggunakan metode tahakkikul manat, yaitu verifikasi relevansi. Apakah suatu ketentuan itu masih relevan atau tidak? Nah, apabila tidak relevan, maka dapat dilakukan ijtihad yang baru. Sesuai dengan kaidah yaitu al-hukmu yadurru ma'a ilatihi. Hukum itu tergantung pada ilatnya. Ada atau tidaknya. Karena itu hukum-hukum yang hidup di dalam lingkungan NU sangat dinamis, tidak statis, tapi ada premnya,
ada manhajnya yang dijadikan pegangan. Sedangkan di sisi gerakan, yang saya maksud gerakan NU atau Harokah Nahdiyah yang berdasarkan Islam Nusantara, yaitu menggunakan cara-cara yang santun, cara-cara yang damai, atau saya simpulkan antara lain menggunakan pendekatan yang layinan. Artinya santun, la fadon, wala ghalidon, tidak keras, tidak galak. Jadi tatawu'iyan, berdasarkan kesediaan, artinya tidak ada paksaan, la ikrohan, la ikrohian, la ijbarian, tidak ada paksaan, wala intimidasian, wala ancamian, wala terorian. Semuanya dengan cara-cara kebersediaan, dengan cara-cara kerelaan daripada berbagai pihak. Cara yang dilakukan juga dengan cara tasamuhian, toleran, artinya bisa menghargai pendapat-pendapat orang lain. Oleh karena itu, tidak ananian wa ta'assubiyan, tidak ego dan tidak fanatik. Dalam hal berbeda agama, kita menggunakan pendekatan lakum dinukum waliyadin. Bagiku agamamu, bagiku agamaku. Sedangkan apabila berbeda manhaj, berbeda madhab, maka kita pun juga menggunakan pendekatan lakum madhabukum walakum madhabuna. Madhab Anda, madhab saya, madhab saya. Sehingga tidak perlu adanya benturan-benturan yang tidak perlu. Kemudian kita juga menumbuhkan semangat tawadurdian wattarohumian, saling mencintai dan saling menyayangi. La ta'asubian wa la taghobian, tidak saling bermusuhan dan tidak saling membenci. Oleh karena itu, kita menghidupkan apa yang kita sebut dengan ukhuwah, dengan 3 ukhuwah, 3 ukhuwah, yaitu bahwa semuanya adalah saudara. Yang pertama ukhuwah Islamiyah, itu adalah saudara sesama Islam. Yang kedua ukhuwah watoniyah, saudara sesama bahasa dan negara, sesama bangsa dan negara. Dan yang ketiga adalah ukhuwah insaniyah, yaitu saudara dalam arti sesama manusia, kemanusiaan yang global. Nah, pendekatan itulah yang ingin kita masyarakatkan, baik itu masyarakat lokal maupun masyarakat internasional, baik cara berpikir yang moderat, dinamis, dan bermanhaj, maupun dalam cara pergaulan kita yang santun, yang tidak ada paksaan, yang toleran, dan membangun persaudaraan, baik Islam maupun sebangsa dan setanah air. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum